Jangan takut untuk menjelajahi tempat-tempat baru dalam hidupmu, karena petualangan adalah sesuatu yang menyenangkan. Jangan lewatkan setiap momen satupun, sehingga kita senantiasa bersyukur atas setiap pelajaran dalam sebuah perjalanan. Dan dalam setiap perjalanan, temukanlah kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang menonton tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, bahagia, dan tentunya sembari menikmati secangkir kopi hitam. Salam road trip. Kali ini saya dan keluarga akan mengisi liburan yang mana tanggal merahnya di hari Kamis dan Sabtu, sehingga kami memiliki waktu 4 hari ini. Saya dan keluarga memanfaatkan momen kebersamaan ini untuk berkunjung ke daerah perbukitan dengan hawa yang dingin, yakni mengunjungi negeri di atas awan alias Dieng. Kami berangkat subuh dari Bandung dan kami menuju Tol Cisumdawu, dan perjalanan menuju ke arah timur ini seperti menjemput matahari karena kami dihadiahkan dengan pemandangan matahari terbit dan pegunungan serta awan putih yang bertanda cuaca pagi ini begitu cerah. Awalnya menuju ke Dieng ini kami akan melewati dulu Terminal Wonosobo untuk menuju ke penginapan. Tapi di tengah perjalanan kami ngecek kembali Google Map, ternyata ada jalan yang waktunya jauh lebih singkat. Dan akhirnya kami memutuskan untuk mengambil jalur yang lebih cepat tersebut menuju ke Dieng. Dan seperti inilah kondisi jalurnya, dan ternyata kami menggunakan jalur alternatif. Jalur pada rute ini cukup layak dilintasi baik menggunakan motor maupun mobil. Medan menanjak, turunan tajam, dan tikungan mewarnai jalur tersebut. Mesin kendaraan juga wajib dipersiapkan dengan baik sebelum melintas di jalur tersebut. Meski demikian, pemandangan indah mengiringi kami melewati rute ini. Di area perbukitan ini kita tidak boleh lengah. Piranti pengereman, gas, konsentrasi benar-benar diuji. Dan di titik ini kami menggunakan jasa pengawal supaya perjalanan lancar dan antisipasi kalau misalnya terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Tetapi alhamdulillah kami bisa melewatinya dengan baik. Dan para petugas pengawal pun mengawalnya juga dengan baik dan ramah. Terima kasih para petugas yang telah berjasa mengantarkan kami. Dan ternyata jalur alternatif yang kami pakai ini mengantarkan kami ke sebuah tempat, yaitu Tol Kahyangan. Wah, mantap sekali pemandangannya. Tol Kahyangan Dieng dengan perbukitannya yang begitu indah. Di sini kita tidak ada harga tiket masuk, dan kita hanya perlu membayar parkir saja jika berhenti untuk menikmati panorama alam. Dan di sini kami memakan siang.
Tol Kayangan adalah jalan beton di dataran tinggi Dieng yang menghubungkan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Batang. Dikenal karena pemandangan alamnya yang indah dan udaranya yang sejuk. Meskipun dijuluki tol, jalan ini gratis. Jalan ini terkenal dengan tanjakan curam, pemandangan lembah, perbukitan, perkebunan, dan kabut tipis saat pagi hari atau mendung seperti sekarang ini. Setelah kelar aktivitas kami di Tol Kayangan dan kami lakukan dokumentasi, kami lanjutkan kali ini untuk menuju ke penginapan. Penginapan ini berada di Jalan Candi Arjuna, Karangsari, Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Namanya Homestay Mawar Merah. Tiba di penginapan, cuaca berubah yang tadinya cerah, berkabut, mendung, dan sekarang turun hujan. Kami berjalan kaki di sekitar penginapan untuk mencari makanan yang menghangatkan badan, yakni mie ongklok. Sangat cocok dengan cuaca saat ini. Pas pisan. Mie ongklok adalah hidangan mie rebus khas Wonosobo yang sering ditemukan dan dinikmati di dataran tinggi Dieng karena cocok disantap saat cuaca dingin. Keunikannya terletak pada kuah kentalnya yang terbuat dari tepung kanji dicampur dengan mie, kol, dan daun kucai, serta sering disajikan dengan pendamping seperti sate sapi dan tempe kemul. Nama ongklok sendiri berasal dari alat bantu masak dari anyaman bambu yang digunakan untuk merebus mie dengan cara dicelupkan berulang kali hingga matang. Habis sholat dulu lah bro, sholat dulu. Mengunjungi suatu tempat pastinya harus membawa sesuatu yang bisa dibawa dari tempat tersebut, dan yang akan kami bawa adalah foto di beberapa spot. Tidak terkecuali di daerah wisata Dieng Wonosobo, kami berupaya memiliki minimal foto yang dapat dijadikan kenang-kenangan. Tugu ini menjadi salah satu ikon atau maskot spot foto ketika kami berada di dataran tinggi Dieng. Jadi sempatkanlah untuk berfoto sejenak di tempat ini. Dari Tugu Dieng Banjarnegara, kami berjalan kaki kembali menuju ke Homestay Mawar Merah yang alamatnya di Jalan Candi Arjuna, Karangsari, Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Jadi ke Dieng mau ngapain? Tidur. Setelah kami istirahat sejenak di penginapan, kami berjalan kaki menuju ke kompleks Candi Arjuna yang merupakan peninggalan Hindu kuno dari abad ke-8 Masehi. Jarak dari penginapan ke lokasi candi ini sangat dekat, kurang dari 200 meteran. Sayangnya, pada saat kami datang, lokasi ini sudah tutup karena kesorean. Tapi kami lanjutkan berjalan kaki di seputaran Candi Arjuna, sekaligus untuk menikmati senja sore di Dieng. Membaca sejarah tempat yang akan kami kunjungi, yakni Candi Arjuna,
merupakan peninggalan peradaban agama Hindu di masa kerajaan Mataram kuno, didirikan pada abad ke-8 sampai 9 Masehi. Lokasinya terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dan saat kami datang kondisinya sedang dalam renovasi. Candi ini dibangun untuk persembahyangan bagi umat Hindu di masa Mataram kuno Wangsa Sanjaya. Percandian di Dieng merupakan bukti penyebaran agama Hindu tertua di Jawa. Di malam hari kami mencoba kuliner di area KM0 Dieng. Terdapat kedai yang menyediakan makanan khas Dieng seperti mie ongklok serta menu lainnya. Bahkan ada juga kedai yang menjual minuman Purwaceng khas dari Dieng. Di hari kedua ini kami langsung check out dari penginapan Mawar Merah dan kami akan lanjutkan perjalanan untuk mengunjungi beberapa tempat yang masih dibilang alami. Tadinya salah satu tempat yang akan kami kunjungi yaitu Bukit Sikunir, tetapi mendapat informasi tentang bagusnya waktu berkunjung ke tempat tersebut yakni di waktu menjelang subuh untuk menyaksikan sunrise. Dan karena terjadinya antrian yang panjang, akhirnya kami urungkan. Padahal kami hanya mendengar informasi saja, tidak membuktikan secara langsung informasi tersebut, yang akhirnya kami putuskan untuk tidak jadi ke Bukit Sikunir dan kali ini kami akan mengunjungi Telaga Warna. Telaga Warna adalah salah satu objek wisata yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng. Telaga ini merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Wonosobo. Nama Telaga Warna sendiri berasal dari keunikan fenomena alam di tempat ini, yaitu warna air yang sering berubah-ubah. Terkadang telaga ini berwarna hijau dan kuning atau berwarna-warni seperti pelangi. Fenomena ini terjadi karena air telaga mengandung sulfur yang cukup tinggi sehingga saat sinar matahari mengenainya, warna air tampak berwarna-warni. Harmonisasi alam dengan udara yang sejuk dan bersih membuat suasana Telaga Warna ini begitu memikat. Destinasi wisata Telaga Warna ini adalah karena murah meriah, kemudian juga area telaga ini didominasi oleh pemandangan pepohonan dan air danau. Selain katanya air telaga ini juga berwarna-warni. Juga di tempat ini terdapat gua, dan yang paling penting juga adalah memiliki spot foto yang alami. Dan di sini juga ada fasilitas berupa toilet dan musola.
Di Telaga Warna Dieng juga dekat dengan goa-goa yang dipercaya sebagai tempat pertapaan tokoh sejarah masa lalu. Pandalasari Begawan Sempurna Jati. Nama goanya pun bermacam-macam. Ada Goa Jaran Resi, Kendali Seto, Sumur Eyang Kumalasari, dan Goa Semar. Batu tulis di sekitar Telaga Warna Dieng adalah sebuah situs bersejarah berupa bongkahan batu besar tak beraturan yang menyerupai wajah dan dikenal juga sebagai Batu Semar. Di dekatnya terdapat patung Patih Gajah Mada yang berwarna emas. Goa Sumur atau Sumur Eyang Kumalasari memiliki kolam kecil yang airnya dipercaya bertuah. Airnya diyakini dapat menyembuhkan penyakit dan membuat kulit lebih cantik. Wallahu a'lam. Goa Jaran atau Resi Kendali Seto memiliki bentuk mulut gua yang unik mirip kepala kuda. Dipercaya dijaga oleh seorang resi sakti bernama Kendali Seto. Air di dalam gua ini konon bisa membantu pasangan yang menginginkan keturunan. Sekali lagi, literasi yang kami dapat berdasarkan informasi yang saya baca. Dari Telaga Warna, kemudian kami lanjutkan menuju ke Kawah Sikidang. Kawah Sikidang ini merupakan kawah vulkanik aktif di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara yang terkenal karena letupan lumpur dan asapnya yang melompat-lompat menyerupai kijang sehingga dinamai Kawah Sikidang. Keunikan lain dari kawah ini adalah permukaannya yang datar, mudah diakses dari area parkir, serta dikelilingi landscape eksotis dengan berbagai warna tanah akibat aktivitas vulkanik. Dan di sini kita juga bisa menyaksikan langsung aktivitas vulkanik melalui jalur khusus dan jembatan. Sejarah Kawah Sikidang memiliki dua versi, yaitu secara geologis dan secara legenda. Secara geologis, kawah ini terbentuk dari aktivitas vulkanik di dataran tinggi Dieng yang menyebabkan letupan gas dan lumpur panas di permukaan tanah datar. Kawah ini ditandai dengan letupan gas dan lumpur panas yang terus-menerus menyembur dengan berpindah-pindah tempat sehingga terlihat seperti kijang berlari. Dan pergerakan ini disebabkan oleh tekanan gas panas dari bawah permukaan yang mendorong air dan lumpur ke atas di beberapa titik yang berpindah-pindah. Sedangkan secara legenda, sejarah nama Sikidang berasal dari cerita rakyat tentang Pangeran Kidang Garungan yang marah dan menciptakan kawah dengan cara mengentakkan kaki atau meledakkan sumur yang digali atas perintah Ratu Sintadewi yang akhirnya dikubur hidup-hidup. Jadi,
Konon katanya Pangeran Kidang Garungan diminta untuk menggali sumur yang sangat dalam sebagai syarat pernikahan. Tetapi ia akhirnya dikubur hidup-hidup oleh ratu dan pengikutnya yang menolaknya. Amarah sang pangeran yang luar biasa menyebabkan air mendidih dan bumi bergoncang, membentuk kawah yang meletup-letup seperti kijang. Wallahu a'lam. Setelah puas menikmati indahnya Kawah Sikidang, kami akan keluar menuju ke parkiran kembali. Tetapi untuk menuju area parkiran, di sekitar area Kawah Sikidang kita bisa menemukan berbagai oleh-oleh khas Dieng seperti manisan carica, keripik carica, keripik kentang, tempe kenmul, dan lainnya. Selain itu juga ada produk lain, yaitu purwaceng, yaitu minuman, ada sagon, dan souvenir seperti gantungan kunci dan kaos. Karena sudah menjelang sore, dari Kawah Sikidang kami lanjutkan perjalanan menuju ke penginapan. Dan kali ini kami menginap di Kabin Pandawa yang menawarkan akomodasi di Dieng, 6 km dari dataran tinggi Dieng. Akomodasi ini memiliki akses ke teras dan parkir pribadi secara gratis. Villa ini meliputi 1 kamar tidur, dapur, dan 1 kamar mandi. TV layar datar juga disediakan. Dan untuk malam ini kami tidak makan di luar, tetapi istri memasak yang memang sengaja dibawa dari Bandung. Halo, selamat pagi. Ngopi dulu, Bray. Dan di hari ketiga ini kami lanjutkan sarapan di penginapan dengan istri memasak sendiri perbekalan yang kami bawa. Ini adalah hari ketiga kami dan ini adalah hari terakhir kami berada di Dieng. Dan selanjutnya kami akan melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Bandung. Tetapi rute yang akan kami lewati itu kami melalui jalur Wonosobo Kota. Tidak melewati lagi seperti jalur yang kemarin. Jika melewati jalur melalui tol Kayangan, satu pastikan memang kendaraannya super sehat. Kemarin kami sempat tidak kuat menanjak karena memang skill saya yang perlu dibilang masih perlu belajar lagi. Dan kali ini kami mencari jalur yang lebih nyaman dan aksesnya lebih mudah. Jadi dari Dieng kami akan lanjutkan perjalanan melalui ke kota Wonosobo. Lurus kah? Itu apa? Makan apa?
Temanggung situ. Sekitar kabut. Diawali dengan mie ongklok dan diakhiri juga dengan mie ongklok lagi sebelum kami melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Bandung. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kita semuanya diberi sehat dan diberi terus rasa syukur untuk terus menikmati pemandangan kekayaan alam yang begitu indah ini. Mohon maaf bila mana ada redaksi atau ada kata yang kurang pas atau kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di road trip berikutnya. Road trip ke